Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah. Pertama sekali kami sampaikan, kami mohon maaf bahwa malam kemarin kami tidak berada di tempat. Yang mudah-mudahan malam ini kita menggantikan pertemuan kita dengan malam kemarin. Dan alhamdulillah pada malam ini telah hadir bersama dengan kita salah satu putra PD yang telah menjadi duta Al-Quran bagi anak-anak muda kita di Indonesia, dan ini adalah sebagai sebuah kebanggaan bagi kita PD dan juga Aceh secara keseluruhan, bahwa masih ada putra-putra Aceh yang bisa menjadi, mudah-mudahan terus menjadi teladan bagi anak-anak muda se-Indonesia. Dan kita semua sudah tahu beliau adalah Ustadz Muzammil Hasballah yang alhamdulillah pada hari ini pulang acara keluarga, dan kita minta untuk bersama-sama sharing bersama kawan-kawan di sini yang mungkin telah lama juga menunggu kapan kesempatan beliau pulang. Insyaallah kita minta beliau untuk berbagi pengalaman kepada kawan-kawan sekalian, kepada jamaah sekalian tentang kehidupan bersama Al-Quran, pengalaman dengan Al-Quran, karena Nabi SAW mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'ahu akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat sebahagian kaum dengan Al-Quran ini, dan juga Allah menurunkan derajat daripada sebahagian kaum dengan Al-Quran ini. Al-Quran meninggikan derajat pribadi seseorang dan juga meninggikan derajat kaum tertentu dan juga masyarakat. Dan dengan Al-Quran pula apabila ditinggalkan, maka justru itu akan menjadi penyebab daripada hinanya seseorang dan juga jatuhnya derajat sekelompok masyarakat. Maka kita minta kepada adinda kita, kawan kita, untuk sedikit berbagi tentang masalah ini. Juga poin yang kedua adalah mungkin beliau bisa membagi pengalaman kepada kita bagaimana gebiar dakwah mungkin di Bandung, di Jakarta, yang beliau mungkin termasuk salah seorang founder daripada Pemuda Hijrah ataupun founder daripada Qari Community, dan bisa berbagi kepada kita bisa bercermin bagaimana kondisi kita di Aceh ini perbandingannya dengan orang lain. Adakah kebaikan yang berada bersama kita? Mudah-mudahan terus akan berkembang dengan baik dan kita wujudkan dengan baik. Sekian, mudah-mudahan kita akan mendengarkan banyak daripada adinda kita, dan nanti akan kita buka sharing pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Ustadz Muzammil Hasballah. Kepada Ustadz Muzammil kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
ضعفا كثيرا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di malam hari ini dengan taufik darinya Allah telah menuntun hati-hati kita, kemudian menggerakkan langkah kaki kita hingga sama-sama kita menetap beriktikaf di rumah Allah, menunaikan sholat maghrib dan sebentar lagi sholat isya insyaallah. Kemudian kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan bagi kita semua menuju surga, dan Allah menerima semua amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya. Amin. Salat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tak pernah bosan untuk mempelajari sirah kehidupannya, kemudian kita amalkan sunnah-sunnahnya, dan kita perbanyak salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan begitu kita dipilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, Ustadz Amri. Malam ini kebalik ya teman-teman. Harusnya saya yang jadi moderator, kita menimba ilmu dari beliau. Tapi sekarang posisinya jadi kebalik. Tapi kata beliau tadi di belakang nggak apa-apa karena sekali-sekali datang ke sini. Namun sebelum saya lanjut sharingnya, yang saya hormati dan saya muliakan juga imam masjid, khatib masjid, takmir masjid, para muadzin beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, ayah bunda dan teman-teman semuanya yang insyaallah disayang Allah. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah, inspirasi dan motivasi boleh kita dapatin dari siapa aja. Tapi kalau belajar agama itu harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Kalau sekiranya apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa memotivasi kita, bisa menambah iman kita, maka mudah-mudahan itu menjadi suatu kebaikan. Akan tetapi kita perlu secara terus-menerus untuk belajar agama. Karena biasanya kalau kita bikin acara, katakanlah tabligh akbar, mengundang ustadz yang terkenal atau mengundang public figure, itu kan sifatnya hanya satu malam, hanya satu kali. Setelah itu kita mau ngapain? Justru yang lebih penting adalah yang istiqomahnya, yang konsistennya. Misalnya hari ini, alhamdulillah kebetulan saya lagi ada di Aceh, ada acara keluarga, kemudian kita bisa buat acara seperti malam ini yang sifatnya juga dadakan. Baru tadi siang diputuskan, oh nanti malam kita bikin acara, ada sharing aja di Masjid Al-Falah, langsung gitu. Ini kan sifatnya sesekali. Mungkin tadi sempat saya share juga di Instastories akun Instagram saya, dan karena waktunya yang singkat, jamaah yang berkumpul alhamdulillah juga sudah lumayan ramai. Tapi kan kita berharap ramainya masjid bukan hanya satu malam aja, bukan hanya ketika momen-momen tertentu aja, tapi kita pengen setiap saat masjid itu ramai, masjid itu makmur. Karena kemakmuran masjid itu nggak diukur dari megahnya masjid, kerennya arsitektur. Kebetulan profesi saya ini seorang arsitek, bukan ustadz apalagi ulama. Jadi saya itu nggak usah dipanggil ustadz. Kalau yang memang lebih muda dari saya, cukup panggil saya Bang Muzamil aja. Kalau ustadz kita udah punya di sini, yang memang lulusan dari perguruan tinggi agama dari Timur Tengah, yang LCMA bahkan sampai doktor seperti yang saya sedang berada di sebelah kanan beliau. Masya Allah teman-teman. Jadi gitu ya kurang lebih. Nah mengenai dakwah di Bandung, alhamdulillah pendidikan terakhir saya di Teknik Arsitektur angkatan 2011 di ITB dan selesai tahun 2015. Namun jauh sebelum itu, karena Sigli ini merupakan kampung halaman saya, Gampung Lun di Gampung Payatiju, kemukiman Gampung Lang. Jadi saya lahir dan besar di sini, menempuh pendidikan di sini, bukan dari background pesantren. Saya SD di Mintiju, kemudian SMP di YPPU. Nah, waktu SMP alhamdulillah saya dapat kesempatan tinggal di Madrasah Ulumul Quran Kabupaten Pidi. Waktu itu belum ada sekolah formalnya.
saya tetap sekolah di luar tapi pulangnya ke MUK. Di sana tentunya teman-teman jamaah semuanya udah tahu programnya untuk menghafal Quran. Waktu itu full disupport sama Pemda, pemerintah daerah. Kami tinggal di sana, makan semuanya dibiayain, dikasih jajan lagi, tempat tinggal gratis segala macam. Pokoknya tugasnya untuk menghafal Quran. Waktunya nggak lama, mungkin kurang lebih selama 1,5 tahun lah. Saya sempat setoran waktu itu 11 juz dan baru berusaha memungkinkan kemudian sambil nambah-nambah sendiri. Setelah dari MUK, saya pindah ke Banda Aceh, ke SMA 10 Fajar Harapan dan lanjut ke Bandung. Intinya jamaah semuanya, kenapa saya hari ini profesi saya sebagai seorang arsitek, namun saya juga memilih untuk menjadi dai. Gimana ceritanya? Nah, semuanya alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah. Pendidikan-pendidikan yang saya tempuh, alhamdulillah semuanya ada kesempatan untuk belajar Al-Quran. Ketika min dulu, ketika SD, kita di Aceh ini marak syiar Al-Quran, salah satunya lewat musabaqah tilawatil Quran. Saya ikut MTQ cabang tilawah, belajar irama-irama Quran. Ketika SMP, saya sempat menghafal Quran di rumah tahfiz hingga bisa ikut musabaqah hifdzil Quran. Ketika SMA, saya berubah lagi cabangnya ke fahmil Quran. Ketika kuliah, alhamdulillah saya selalu menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Walaupun sibuk kuliah, walaupun mau ada deadline tugas, pokoknya prinsip saya, iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa yanqusu bil ma'asi. Jadi iman itu bisa naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Makanya saya harus memaksa diri saya untuk hadir di majelis ilmu, salah satunya untuk ngecas iman. Karena biasanya kalau kita habis dari majelis ilmunya para ulama, kita jadi semangat untuk beramal soleh. Itu pengalaman saya pribadi. Makanya saya bela-belain walaupun sibuk, tetap harus ke kajian rutin. Nah, qadarullahnya lagi, kajian rutin yang sering saya ikuti di Bandung dari tahun 2013, waktu saya masih jadi mahasiswa di sana, adalah majelis ilmunya Ustadz Hanan At-Taqi LC, sahabat dari Ustadz Amri, ketika dulu menempuh pendidikan di Mesir. Dulu tahun 2013 dakwahnya masih taklim rutin. Waktu tahun 2015 di salah satu masjid di Bandung namanya Masjid Al-Latif, Ustadz Hanan membuat satu gerakan anak muda, gerakan dakwah anak muda, namanya The Shift atau Pemuda Hijrah. Mungkin teman-teman anak-anak muda di sini yang ngikutin infonya di Instagram udah pada tahu ya, Pemuda Hijrah. Gimana bikin sebuah gerakan dakwah yang segmennya itu untuk anak muda. Apa definisi pemuda? Definisi pemuda itu yang di bawah 40 tahun. Karena kalau di bawah 40 tahun itu masih semangat, masih energik. Tapi kalau di atas 40 tahun itu semangat, kekuatannya menurun, tapi kebijaksanaannya itu tinggi. Makanya Nabi dan Rasul kebanyakan diangkat oleh Allah di usia matang, usia 40. Nah, jadi masih banyak nih sebenarnya anak muda di sini. Kenapa anak muda? Karena dalam perjuangan Islam, dalam kebangkitan Islam itu banyak andil para pemuda. Misalnya kita tahu Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, itu usianya masih muda. Para sahabat Nabi dulu banyak yang muda-muda. Dan nanti segmen anak muda ini juga dibagi-bagi lagi. Kategori anak muda itu bisa dibagi menjadi 4 segmen. Mungkin kalau di Aceh kurang begitu beragam, tapi kalau di kota-kota besar kayak di Bandung, Jakarta itu sangat beragam latar belakang anak muda. Katakanlah dibagi menjadi 4 level. Yang pertama itu ada level aktivis, anak muda yang memang aktif di kegiatan dakwah, di organisasi, di katakanlah kalau di kampus itu di LDK atau di ormas-ormas Islam. Itu yang pertama, penggerak. Mereka itu memang terlibat, terjun secara langsung. Ada isu-isu Islam, mereka ada di garda terdepan dalam membelanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada level simpatisan. Mungkin mereka nggak bergerak secara langsung anak muda segmen ini, tapi mereka ketika diajak ke masjid masih mau, ke tabligh akbar, kegiatan-kegiatan Islam masih mau, karena afiliasi mereka jelas Islam, bukan sekedar Islam KTP. Nah, kemudian yang ketiga kami menyebutnya segmen
netral, anak muda yang nggak masuk kemana-mana. Jadi ikut sana ikut sini, abu-abu. Mungkin Islam KTP tapi kesadaran untuk sholatnya masih belum, atau mungkin anak muda yang memang baru sadar untuk hijrah. Pokoknya nggak kemana-mana, netral, bisa digiring. Dan yang keempat itu ada segmen kiri, anak-anak muda yang nakal secara pemikiran, yang liberal, yang sekuler, yang orientalis, yang Syiah Rafidhah dan lain sebagainya. Pokoknya segmen kiri, anak-anak punk, anak-anak geng motor yang melakukan tindak-tindak kriminal dan seterusnya. Nah, gerakan pemuda hijrah fokus dakwahnya itu di segmen 3 dan 4. Jadi kalau pemuda hijrah bikin dakwah yang datangnya itu aktivis lagi, yang datangnya itu ring 2 lagi, itu belum sukses dakwahnya. Makanya Ustadz Hanan selaku founder dan melibatkan juga asatiz yang lain, juga pemerhati anak muda yang memang hijrah, jadi menggabungkan pikiran untuk bikin sebuah gerakan anak muda yang bisa diterima di pasarnya. Ini siapa yang ngajak anak muda yang netral, yang mungkin mereka kalau di kota-kota besar itu alergi ke masjid, mau ke masjid itu nggak nyaman, kayak nggak apa ya, mungkin nggak semangat. Apalagi yang segmen yang keempat itu, mereka kan sangat mungkin angker lah ke masjid. Kalaupun mereka udah hijrah, di badan mereka banyak tato misalnya, ketika ke masjid mereka risih, nggak nyaman. Makanya pemuda hijrah memfasilitasi sebuah masjid yang nyaman banget buat anak muda, yang semuanya diisi oleh anak-anak muda, dimakmurkan oleh anak muda, penampilannya anak muda. Makanya kalau mungkin dulu jamaah di sini melihat tayangan saya membaca Al-Quran, menjadi imam, mungkin pakaiannya itu bukan jubah, bukan peci. Kenapa bisa demikian? Karena itu mengikuti siasat dakwah. Karena dakwah itu kan seni memikat hati, ta'liful qulub. Anak muda di sana yang baru hijrah, ketika ke masjid mereka risih. Kalau ketemunya itu serba jubah, sorban, putih semuanya, sosok-sosok malaikat gitu. Mereka yang baru hijrah merasa saya banyak dosa, jadi nggak nyaman. Jadi salah satu strategi supaya mereka nyaman, anak-anak mudanya tetap stylish, tetap fashionable lah kalau di Bandung ya nyebutnya. Tapi ketika azan ke masjid, mereka nggak meninggalkan komunitas mereka. Anak-anak skateboard tetap main, tapi begitu azan berjamaah ke masjid. Anak-anak motor tetap touring. Setelah mereka hijrah dan ngaji ke masjid, mereka nggak jadi eksklusif, mereka nggak ninggalin lingkungan mereka, tapi mereka balik untuk mendakwahkan dengan cara-cara yang baik, dengan smooth. Jadi itu yang dilakukan oleh pemuda hijrah hari ini, dan berbagai program, termasuk event-event ketika Ramadan, ada ngabuburit dan lain sebagainya. Dan banyak program-program ke depan, karena pemuda hijrah ini bukan organisasi, melainkan gerakan dakwah. Ada target-target, ada visi-visi jangka panjang yang insya Allah ditempuh satu persatu, dan hampir setengah sudah dilalui. Nah, alhamdulillah saya mengikuti perkembangannya di sana, dan memang nasihatnya itu setiap kita adalah da'i, kun da'iyan qabla an takun kullai syai'. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu agama Allah? Kunu ansarallah. Memang Allah, tanpa kita menolong agamanya, Allah yang akan menjaga Islam di muka bumi. Justru ketika kita menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Nanti tafsir yang rincinya dari Quran surah Muhammad ayat 7 ini kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Amri. Yang saya pahami adalah, kalau kita menolong agama Allah, sebenarnya Allah sedang menolong kita. Jadi itu pilihan buat kita. Kalau kita mau ditolong sama Allah, kita menolong agama Allah. Bukan Allah yang butuh kita untuk menolong agamanya. Itu pemahaman yang lurus tentang ayat ini. Dan itu yang saya rasakan hari ini. Masya Allah. Dengan berbekal ilmu Al-Quran saya yang masih sangat sedikit, nggak pernah punya background belajar di pesantren, apalagi perguruan tinggi agama, sempat menghafal Quran pun sebentar di Merasahamul Quran. Namun dengan sedikit ilmu Quran yang saya miliki, sampai ke Bandung saya terus belajar, talaki sama syekh dari Timur Tengah. Sedikit ilmu Al-Quran yang saya miliki, ternyata saya rasakan Masya Allah,
Allah seolah menunjukkan jalan buat saya, ini loh jalan dakwah yang bisa kamu tempuh, bisa kamu ambil, dan kamu akan dapatkan keberkahan dan kemuliaan hidup insyaallah lewat situ. Kalau kita bisa menjaga niat kita tetap lulus, ikhlas karena Allah. Banyak pertolongan-pertolongan Allah yang hadir dalam kehidupan yang saya rasakan, yang mungkin kalau saya masih menempuh karir sebagai seorang arsitek, mungkin saya baru di usia 30-an ke atas lah, mungkin jalan-jalan keliling dunia, jalan-jalan keliling Indonesia. Tapi dengan izin Allah, justru lewat Al-Quran, lewat dakwah, kesempatan itu jauh lebih cepat saya rasakan. Tapi ini sama sekali bukan untuk meraih dunia, tapi itu hanya salah satu parameter bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Jadi kurang lebih seperti itu jamaah sekalian, sedikit sharing dari pengalaman saya pribadi, napak tilas ataupun sedikit apa ya istilahnya, rekam jejak ya yang saya tempuh. Dan teman-teman semuanya yang disayang Allah, ketika saya berbicara di depan pada malam hari ini, bukan berarti saya lebih baik dari jemaah yang mendengarkan. Mungkin karena Allah masih menjaga dosa-dosa saya, menutupi aib-aib saya, makanya mungkin banyak yang respect, banyak yang follow di Instagram. Coba aja kalau Allah buka, mungkin udah pada unfollow berjamaah ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa saya lakukan? Karena saya punya sedikit kemampuan membaca Al-Quran, taghanni bil Quran. Sebenarnya saya berusaha menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk kembali dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Mereka bisa ngerasain nikmatnya Al-Quran. Walaupun kita tahu sebaik-baik bacaan Al-Quran itu adalah yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan atau konsisten. Makna kata tartil menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi setiap huruf-huruf itu kita berikan haknya secara konsisten, bagaimanapun temponya tetap hurufnya, makharijul hurufnya benar, kemudian sifatul hurufnya juga tepat, di mana berhenti dan memulai kembali itu tepat. Itu yang jauh lebih penting ketika kita membaca Al-Quran. Yang kalau kita simak di tafsir Ibnu Katsir, tujuan membaca Al-Quran yang konsisten, perlahan-lahan dan terukur seperti itu adalah untuk kita memahami makna ayat, supaya kita tadabbur. Jadi kita membaca Al-Quran bukan sekedar baca untuk menambah pahala, walaupun setiap huruf ada 10 pahala, masih terbata-bata, double pahalanya. Tapi kalau udah pintar, man yaqra'ul Quran fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Kalau kita pahami, bacaan Al-Quran itu bisa menjadi pengingat, membuat iman kita bertambah. Dan di tafsir Ibnu Katsir kita bisa membaca juga bahwa anjuran dari Nabi, selain kita membaca Al-Quran secara pelan-pelan, juga kita hias dengan suara. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara kalian. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang yang tidak melagukan Quran, maka bukan golongan kami, kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Jadi ayat ini menginspirasi saya untuk berdakwah sesuai dengan bidang yang saya kuasai. Alhamdulillah saya menguasai ilmu maqamah, maka saya coba untuk menginspirasi anak-anak muda untuk bisa tertarik dengan Al-Quran, bahwa Quran itu indah untuk kita nikmati. Quran itu menjadi penenang, menjadi syifa, merupakan hudan, petunjuk buat kita semua, furqan, pembeda mana yang benar untuk kita ikuti, mana yang salah untuk kita jauhi. Lewat ilmu maqamat, saya di Bandung juga mengajar irama-irama Quran secara tartil. Mungkin kalau teman-teman yang menyimak di akun YouTube saya bikin tutorial ngaji irama, walaupun mungkin banyak yang mempertanyakan, harusnya kan tajwid dulu. Iya betul, tapi anak-anak muda yang belum tergerak, kalau kita langsung misalnya, yuk baca Quran secara fasih gitu, anak-anak muda itu wallahu alam ya, ini salah satu upaya yang saya lakukan. Bisa jadi mereka nggak langsung mau, tapi ketika kita kenalkan bahwa Quran itu indah, bisa kita bacakan dengan irama maqam kurdi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada irama ajam atau jiharkah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau ngaji, kita bisa pilih-pilih irama, dan semua irama ini dipakai oleh imam-imam di Timur Tengah, oleh qori-qori seluruh dunia. Ketika kita ngaji itu nikmat rasanya. Enggak lagi, bukan beban membaca Al-Quran itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran itu memang diturunkan bukan sebagai beban buat kita. Nikmat. Jadi kalau kita udah bisa menikmati Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan dalam rangka menggugurkan kewajiban tilawah harian kita misalnya. Supaya dalam satu hari kita ada ngajinya, ada baca Quran. Bukan sekedar itu. Malah kita kalau sehari nggak ngaji itu ada yang hilang, ada yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa dapat hidayah supaya bisa merasakan kenikmatan beribadah. Karena maksiat dengan ibadah itu bertolak belakang. Kalau maksiat itu nikmat di awal, hambar di akhir. Kalau ibadah itu mungkin kurang nikmat di awal, tapi lama-lama akan nikmat. Misalnya kita tahu kalau pakai obat-obatan terlarang, narkotika misalnya, dengan dosis tertentu bikin ngefly, bikin teler, bikin ya gitulah. Tapi lama-kelamaan kan harus nambah dosisnya. Lama-kelamaan nanti jadi hambar harus nambah lagi dosisnya. Jadi gitu. Maksiat itu udah candu, terus lama-lama berkurang kenikmatannya. Kebalikan dengan ibadah. Ibadah itu mungkin di awal-awal kita berusaha untuk istiqamah sama Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah hafalan itu berat. Tapi lama-lama ketika Al-Quran itu udah kita kuasai, kita baca dengan nikmat, dengan lancar, hafalan Al-Quran kita udah mungkin, itu akan terasa kenikmatannya. Kalau di awal-awal kalau kita hafalin itu susah. Begitulah ibadah. Itu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Belum terbiasa sholat duha, awal-awal berat. Belum biasa bangun malam untuk tahajud, berat juga. Tapi lama-lama akan terbiasa dan nikmat. Itulah ibadah. Bertolak belakang dengan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi segitu aja sharing dari saya, karena waktu Isya pun udah dekat, kurang lebih 5 menit lagi. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni. Harapannya ke depannya kita bisa terus istiqomah untuk belajar agama, mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat lewat kita hadir ke majelis ilmunya para ulama. Jadi pesan saya untuk khususnya anak-anak muda nih, kajian rutin Ustadz ya di Masjid Al-Falah setiap kapan Ustadz? Malam Selasa sama? Malam Selasa, kemudian malam Rabu juga ada, subuh juga ada. Malam Selasa, malam Rabu, subuh juga ada. Silakan teman-teman update infonya. Yuk kita makmurkan masjid, karena di masjid itu banyak keberkahan. Hidayah itu adanya di masjid. Mudah-mudahan teman-teman ini khususnya anak-anak muda, Allah pilih nanti salah satu di antara komunitas yang nanti di akhirat dapetin naungan, satu di antara 7 golongan, yaitu pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid, insyaallah. Barakallahu fikum.